HMP Kimia, FMIPA UNESA, podcast inspirasi, tempat berkreasi. HMP Kimia, terus berinovasi, podcast terpercaya, berkarya tanpa henti. Podcast HMP Kimia, Podcastnya anak kimia. Halo semuanya, selamat datang di podcast HMP Kimia FMIPA UNESA episode kedua bersama saya Dian Sitangerung dari Departemen Kominfo. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kunjungan industri PT Vier yang diikuti oleh mahasiswa kimia FMIPA UNESA dengan tema di balik layar IPAL PT Vier Teknologi dan Proses. Narasumber istimewa kita kali ini yaitu Kak Teguh. Halo Kak Teguh. Halo. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Kak Teguh bisa memperkenalkan diri, namanya dan juga dari kelas apa. Oke, jadi ini kenalannya mau pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia atau karena English is my second language? Jadi mau pakai bahasa apa ini? Oke, boleh. Jadi halo, kenalin aku Asa Teguh Sugiarto. Nama panggilanku adalah Teguh. Di sini aku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Prodi S1 Kimia dari kelas Kimia A 2022. Oh ya, bagaimana nih kabar Kak Teguh hari ini? Oh, kabarnya baik-baik saja. Mungkin dari MC-nya kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak? Boleh, silakan. Kemarin kan Kak Teguh dan juga teman-teman kelasnya melakukan kunjungan industri ke PT Vier. Boleh diceritakan nggak Kak? Sedikit di sana itu ngapain aja sih Kak? Iya, boleh. Jadi kemarin itu kebetulan kelas Kimia A atau singkatannya itu KA 2022 itu melakukan kunjungan industri di PT Vier. Nah, di PT Vier sendiri itu nantinya kita itu akan berkenalan dengan PT Vier. Jadi di PT Vier itu nanti awalnya ada pemateri. Jadi jadi nanti dari sana ada pemateri yang memaparkan bagaimana PT Vier itu berjalan, dibangun mulai tahun berapa, terus mereka itu unit bisnisnya apa aja gitu, terus bagaimana juga kita kan fokusnya di pengolahan limbah. Jadi menunjukkan bagaimana sistem mereka caranya mengolah limbah itu seperti apa, kayak gitu. Dalam melaksanakan kunjungan industri, kan ini pasti ada struktur tanggung jawabnya ya. Nah, untuk melancarkan kegiatan tersebut, kalau boleh tahu nih Kak Teguh ini masuk ke dalam penanggung jawab apa? Mungkin bisa di keamanan, konsumsi, wakil, ketutup, atau yang lainnya? Oke, jadi kebetulan Kak Teguh ini cuman anggota. Ya, jadi Kak Teguh ini kemarin karena sudah dipilih beberapa sesi, jadi kebetulan Kak Teguh cuman ambil anggota aja. Nah, jadi banyak banget. Jadi satu kelas itu kan kebetulan kelas Kimia A itu satu kelasnya isinya 27 tuh. Jadi hanya beberapa yang bisa jadi kayak wakil, ketua, dan juga sisi yang lainnya gitu. Jadi untuk yang sisanya diambil anggota gitu. Kemudian untuk bagaimana kelasnya Kak Teguh ini bisa mendapatkan izin untuk melakukan kunjungan industri di PT Vier. Terus bisa disebutkan apa saja persyaratan dan juga prosedurnya Kak? Jadi di PT Vier itu kan memang suatu tugas ya dari mata kuliah kimia lingkungan. Nah, itu yang ada di semester 4 nanti. Mungkin mahasiswa kimia ini nanti bakal dapat juga mata kuliah kimia lingkungan ya di semester 4. Nah, itu nantinya ada tugas di mana para mahasiswa ini ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industrinya harus bagaimana? Harus yang bersyaratkan bisa dilihat IPAL-nya. Karena kita membahas terkait lingkungan seperti itu. Nah, kemudian syarat-syaratnya seperti apa? Ada surat tugas dosen. Karena dosen itu wajib mendampingi kita ya kan saat ke sana. Kita nggak harus dilepas gitu, nggak. Jadi terus ada surat tugas dosen, surat pengantar, juga dokumen-dokumen lainnya tuh satu paket gitu. Nah, itu nanti minta tanda tangan ke Kaprodi dan juga dosen yang mengampu mata kuliah tersebut kayak gitu. Apa sih alasan yang membuat PT Vier ini menjadi pilihan untuk kunjungan industri dari kelasnya Kak Teguh?
Oke, jadi kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan tuh yang maybe bisa dilihat IPAL-nya kayak gitu. Nah, tapi kenapa kita pilih PT Sier kayak gitu? Nah, itu ada ceritanya loh. Jadi PT Sier itu dulu itu sempat ada kasus gitu ya. Bukan dari PT Sier-nya sendiri, tapi di lingkungannya itu kebocoran limbah kayak gitu. Karena beberapa di kolam indikator itu ikannya pada mati. Nah, mungkin dari situ kita muncul terpicu nih, wah kayaknya ini bagus kalau dikunjungi. Apakah sistemnya masih sama dengan tahun-tahun yang lalu? Apakah sudah dirubah atau bagaimana? Ternyata kebetulan setelah kita mengajukan proposal, diterima dan boleh dilihat IPAL-nya. Nah, maka dari itu kita memutuskan untuk ke PT Sier, karena juga PT Sier kan ada di daerah Surabaya, di daerah kita sendiri gitu. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih lingkungan di daerah kita sendiri itu pengolahan limbahnya itu seperti apa gitu. Apakah sudah baik sesuai standar nasional atau juga masih belum gitu. Jadi kita bisa menilai. Iya, kan PT Sier itu berada di Surabaya. Nah, transportasi apa yang digunakan oleh Kak Teguh dan juga teman-teman kelasnya untuk kunjungan industri tersebut, Kak? Nah, transportasinya sendiri itu kebetulan karena dekat ya dengan kampus, cuman jaraknya sekitar 15 menitan, jadi kita pakai motor sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi nggak harus yang pakai bis atau segala macam kan, karena juga banyak berita bis itu kecelakaan ya. Jadi kita mengurangi dampak resikonya. Bagian mana saja dari PT Sier yang bisa dikunjungi oleh peserta kunjungan industri? Nah, ya oke. Jadi untuk PT Sier sendiri kan karena kita tadi itu balik lagi ya, karena mata kuliah kimia lingkungan, jadi kita fokusnya kita mau lihat IPAL-nya kayak itu. Jadi pengolahan limbahnya seperti apa. Jadi saat kita membuat proposal ke PT Sier itu kita mau tujuannya mau kemana ini PT Sier? Kan PT Sier itu banyak ya, unit bisnisnya banyak. Jadi kita langsung aja mau tujuannya kemana? Oh, pengolahan limbah, apakah diperbolehkan? Kalau misalkan diperbolehkan, berarti ada izin gitu. Maksudnya udah ada izin bisa datang ke sana. Tapi kalau misalkan tidak diperbolehkan, ya solusinya karena kita di kimia lingkungan berarti mencari perusahaan yang lain, PT yang lain kayak gitu. Jadi langsung aja fokus ke pengolahan limbahnya. Berarti itu cuma fokus ke IPAL-nya aja, Kak? Betul, langsung ke fokus ke IPAL-nya aja. Seperti yang dikatakan Kak Teguh tadi, kunjungan industrinya kan di IPAL ya. Nah, limbah apa saja yang diolah di IPAL PT Sier, Kak? Oke, jadi limbah di PT Sier itu kan suatu kawasan industri. Yang namanya kawasan itu berarti kan mencakup beberapa tempat yang luas daerahnya sudah ditentukan. Nah, kebetulan kemarin kita sudah dijelaskan oleh pihak PT Sier, mereka punya luas daerah berapa, dan PT Sier itu sebenarnya ada 3, ada PT Sier, terus ada di Sidoarjo juga sebelahnya itu, sama di PT Pier itu di daerah Malang. Nah, Sier itu sendiri itu jadi dia mencakup limbahnya yang ada di kawasan itu, mulai dari tenan, mulai dari PT-PT yang lain yang bekerja sama mitra-mitranya kayak mungkin ada perusahaan kosmetik atau perusahaan cat kayak gitu. Jadi limbahnya itu dari berbagai macam yang satu kawasan itu dijadikan satu, bahkan dari rumah sakit juga kayak gitu. Kemudian bagaimana PT Sier ini mengelola IPAL mereka? Bisa dijelaskan bagaimana proses pengolahan limbah di PT Sier itu sendiri, Kak? Jadi di PT Sier itu ada beberapa tempat ya. Jadi yang pertama itu kan awalnya itu kan dari tenan. Nih, tenan ini dikumpulkan jadi satu di bak pengumpul. Nah, setelah dikumpulkan jadi satu di bak pengumpul, mereka berjalan diarahkan mulai ke bak pertama. Nah, di bak pertama ini itu dia itu diendapkan. Jadi di mana lumpurnya itu sludge-nya, kalau kita bilang di lingkungan itu sludge. Nah, sludge itu yang ibaratkan kalau saringan tuh saringan yang besar dulu. Jadi diendapkan yang besar-besar dulu, terus mulai dari yang kalau di atas itu yang busa-busa atau kotoran plastik-plastik yang di atas itu diendapkan, kita hanya ambil airnya saja. Nah, setelah itu masuk ke oxidation ditch. Nah, oxidation ditch itu tempat oksidasi. Nah, itu mulailah bekerja dengan COD/BOD. Nah, COD/BOD itu salah satu parameter juga di kimia lingkungan. Jadi di lingkungan itu kita membuat parameter COD/BOD itu berkaitan dengan biologi sama chemical gitu. Tingkat oksidasinya berapa kayak gitu dengan oksigen. Dengan bantuan juga kalau BOD biologi berarti dia pakai
bakteri. Kalau chemical ya berarti pakai bahan kimia kayak gitu. Setelah di oxidation dia ke final settling tank. Nah, final settling tank ini modelnya itu kalau mahasiswa kimia ini pasti tahu ya, dia itu kayak centrifuge. Nah, jadi dia itu diputar. Nah, endapan yang di bawah itu dia nanti jatuh dan kembali jadi sludge, jadi lumpur lagi. Nah, lumpurnya itu ada dua. Lumpur yang bisa dipakai lagi sama jadi lumpur kering. Nah, yang lumpur kering ini nanti ada tempat sendiri. Nah, itu namanya sludge drying bed. Nah, lumpur kering ini nanti yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi lumpur kering itu nanti dikeringkan dengan bantuan masih manual dari pihak PT Siar itu dari cahaya matahari. Jadi kalau sudah kering mereka sekop-sekop itu. Nah, terus kalau sudah itu ada juga TPS B3. Nah, TPS B3 itu untuk limbah B3-nya itu. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pengelolaan limbah tersebut itu apa saja? Untuk bahan-bahannya ya tadi kembali lagi ke limbah-limbah tenan ya. Jadi cuman gini, untuk bahan-bahannya karena ini sebuah PT Siar itu menciptakan sebuah sistem pengolahan limbah. Yang namanya sistem kayak HP lah. Ada Apple, ada juga Samsung. Kan ada kelemahan, ada kelebihan sendiri kan. Jadi yang namanya sistem pasti punya kelemahan sama kelebihan sendiri. Nah, kelemahannya di sini PT Siar itu masih belum bisa mengolah limbah terkait pewarna, terus ada bahan-bahan yang kayak bahan peledak, mudah meledak gitu, terus nggak bisa kena air hujan atau air tanah. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus ditampung. Jadi dari limbah tenan itu dia limbahnya diolah dulu, pre-treatment namanya. Jadi tenan itu harus mempretreatment limbahnya. Kalau nggak di pretreatment, maka PT Siar bisa saja memblokir tenan tersebut. Jadi tenan tersebut tidak bisa membuang limbahnya ke PT Siar. Selama mengunjungi PT Siar nih Kak, adakah hal yang menarik yang dirasakan atau ditemukan oleh Kak Teguh? Mungkin bisa disebutkan contohnya juga. Jadi memang ada ya, itu tadi itu contohnya itu yang di final settling tank itu. Nggak nyangka banget kalau semisal itu ternyata prinsip kerjanya kayak centrifuge gitu. Dia mengendapkan massa yang lebih berat daripada yang limbah cairnya. Jadi massa yang lebih berat itu akan jatuh ke bawah. Sedangkan yang air ini di atas yang mau masuk di effluent, mau dibuang ke limbah dibuang sungai gitu. Jadi kayak oh ternyata di kimia itu masih berfungsi gitu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui prinsip-prinsip kerjanya. Kalau kalian pas praktikum atau apa itu harus paham gitu. Oh ternyata di prinsip kerja dunia itu di dunia kerja itu berbeda gitu. Dia lebih besar, lebih lebih bagus gitu loh. Jadi alat-alatnya juga berbeda. Kalau kita skala kecil ibaratnya gitu. Kalau di sana skala besar gitu. Menurut Kak Teguh, manfaat apa yang didapatkan setelah kunjungan industri ke PT Siar? Ya, jadi itu memang banyak banget ya manfaatnya itu. Kalau kita kunjungan industri kan, kalau kita selesai kuliah, mahasiswa kan pastinya kerja ya. Nggak mungkin jadi pengangguran ya kan. Masa udah kuliah 4 tahun bayar mahal-mahal terus pengangguran. Apalagi UKT lagi naik-naiknya ya kan. Untung UNESA nggak naik nih, bagus. Jadi kalau kita di dunia kerja itu setidaknya kita tahu, oh nanti kita kerja itu sebagai kimia itu kita lulusnya itu seperti apa gitu. Yang kita kerjakan itu apa gitu. Jadi kan di sana kan juga terkait lingkungan ya. Jadi pasti ada sampling lah yang dilakukan. Kan parameternya banyak tuh. Ada COD, BOD dan teman-temannya TSS, TDS itu. Jadi kita nanti belajar, oh ternyata di sana juga ada labnya kayak gitu. Terus kita bisa tahu, oh cara samplingnya gimana, cara kerjanya mereka gimana, ngelakuin samplingnya berapa kali, terus kita harus mengecek itu parameternya tuh berapa kali kayak gitu. Jadi kita harus tahu nanti di pekerjaan itu seperti apa. Jadi manfaatnya kunjungan industri itu sangat banyak banget. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa kesan-pesan dari Kak Teguh setelah mengunjungi PT Siar ini? Kesan-pesan ya, jadi kesan-pesannya itu sangat sangat menarik gitu. Jadi kayak kita tuh belajar suatu hal yang baru. Dulu kalau di kuliah itu cuman skala kecil, ternyata di pekerjaan tuh skalanya lebih luas lagi. Jadi kayak wow gitu, kayak nggak bisa mengutarakan ini karena sangat berbeda ya dari yang kita lakukan di lab-lab
kampus kayak gitu. Jadi kayak ternyata kayak gini prosesnya gini. Jadi kayak terus pemaparan materinya juga dari PTSIA itu sangat bagus, jelas, detail gitu. Jadi kita paham, oh ternyata PTSIA itu unit bisnisnya segini kayak gitu. Jadi ya sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Teguh atas waktunya sudah hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga sudah memberikan informasi kepada teman-teman mengenai pengalaman Kak Teguh selama mengikuti kegiatan kunjungan industri di PTSIA Surabaya. Semoga studinya Kak Teguh lancar selalu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan podcast HMP Kimia FMIPA UNESA selanjutnya di media sosial HMP Kimia FMIPA UNESA. Podcast HMP Kimia, Podcastnya Anak Kimia.